Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Akir Akbar Soleh dengan NIM 17056250048, program studi CS1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Hukum Bisnis. Nah, untuk topiknya sendiri, saya akan membahas tentang lisensi merek dan juga hak cipta. Kontrak yang saya susun adalah perjanjian lisensi merek dan hak cipta atas karakter fiksi bernama Ksatria Nusa antara Meta Hero Studio Incorporated sebagai pemegang hak cipta dan merek dengan PT Cahaya Nusantara Kreasi sebagai perusahaan Indonesia yang ingin memproduksi merchandise. Perlu saya sampaikan bahwa seluruh nama pihak dan karakter dalam naskah ini bersifat fiktif atau data samaran sesuai ketentuan dari tugas yang diberikan. Latar belakang dari kontrak ini adalah adanya dugaan pelanggaran hak cipta di mana perusahaan Indonesia diketahui telah memproduksi beberapa merchandise menggunakan karakter tersebut tanpa izin. Jadi sebelumnya PT Cahaya Nusantara Kreasi ini sudah memproduksi beberapa merchandise mengatasnamakan Ksatria Nusa, akan tetapi dia tidak memiliki hak cipta dan juga tidak memiliki merek yang ini. Nah, lalu untuk menyelesaikan masalah ini secara hukum dan damai, kedua pihak akhirnya sepakat untuk membuat sebuah perjanjian lisensi resmi agar penggunaan karakter menjadi sah dan pemilik hak cipta juga bisa memperoleh kompensasi berupa royalti dari penjualan merchandise tadi. Berikutnya saya akan menjelaskan klausul-klausul penting dalam kontrak ini. Objek perjanjian di sini adalah lisensi non-eksklusif atas merek dan hak cipta karakter, terbatas pada kategori produksi merchandise dan komik cetak di wilayah Indonesia, tidak termasuk untuk produksi film atau sublisensi. Jadi di sini perjanjian ini hanya terbatas pada kategori produk merchandise saja. Jadi apabila perusahaan Indonesia ini ingin membuat film yang mengatasnamakan yang menampilkan karakter tadi, itu tidak boleh, karena yang boleh hanya produk merchandise saja. Contohnya seperti menjual merchandise berbentuk buku, berbentuk pulpen, atau mainan-mainan kecil. Itu saja yang diperbolehkan dari perjanjian ini. Adapun nilai transaksi ini terdiri dari biaya lisensi awal sebesar yaitu 500 juta rupiah ditambah dengan royalti 8% dari pendapatan bersih setiap triwulan. Jadi setiap triwulan sekali perusahaan Indonesia ini akan membayar royalti sebesar 8% kepada pemegang hak lisensi dan hak cipta. Nah, jangka waktu dari perjanjian ini terjadi selama 3 tahun dan juga bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis. Jadi waktu perjanjian ini bisa terjadi hanya 3 tahun, akan tetapi sebelum 3 tahun ingin ditambah lagi bisa diperpanjang berdasarkan nanti kesepakatan tertulisnya seperti apa. Nah, klausul force majeure mengatur bahwa pihak yang terkena peristiwa di luar kendali seperti bencana alam atau kebijakan dari pemerintah ini tidak dianggap sebagai wan prestasi selama peristiwa tersebut berlangsung. Jadi apabila terjadi sebuah peristiwa yang memang di luar kendali dari si pemilik dari perusahaan Indonesia ini, itu tidak akan menjadikan wan prestasi saat terkena perusahaannya. Dan juga klausul wan prestasi ini mengatur sanksi apabila salah satu pihak ini melanggar ruang lingkup lisensi, bisa nanti akan terjadi hak pemutusan sepihak dan juga nanti akan adanya ganti rugi. Jadi salah satu dari kedua perusahaan ini ada yang melanggar, ini bisa mengakibatkan nanti akan adanya wan prestasi dan juga bisa mengganti rugi. Nah, untuk penyelesaian sengketa ini diutamakan melalui musyawarah, dan jika memang tidak berhasil hanya secara musyawarah, bisa diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disebut BANI, BANI. Lalu, kontrak ini disusun untuk mengacu pada beberapa dasar hukum di Indonesia. Antara lainnya yaitu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHP Perdata,
khususnya pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak serta kekuatan mengikatnya perjanjian sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi di sini sudah menggunakan beberapa kitab undang-undang hukum atau KUHP Perdata yang juga menjelaskan syarat sahnya perjanjian seperti apa, tentang kebebasan berkontrak dalam perjanjian itu seperti apa. Lalu di sini kami menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur pelindungan hak cipta dan atas karya, termasuk hak ekonomi pencipta untuk melisensikan karyanya. Jadi sesuai dengan undang-undang ini berarti boleh untuk melisensikan hak karyanya. Contoh, saya membuat sesuatu, saya lisensikan untuk mencari ekonomi, itu tidak apa-apa. Lalu kami juga mengambil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatur pelindungan merek terdaftar serta hak pemilik merek untuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Lalu digunakan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai dasar klausul penyelesaian sengketa melalui BANI. Namun, walaupun sudah terjadi perjanjian ini, masih ada potensinya terjadi sengketa. Nah, potensi sengketa ini mungkin timbul dari kontrak ini, antara lain keterlambatan pembayaran royalti, penggunaan karakter di luar rangkup lisensi tadi, atau penurunan kualitas produk yang dapat merusak citra merek. Nah, bisa kita ketahui merek-merek hak seperti ini apabila terjadi penurunan kualitas dari produknya, merek ini bisa menghilangkan citranya gitu. Produk ini bisa menghilangkan citra dari merek tersebut. Akhirnya apa? Contoh, saat kita membuat sebuah merchandise yang buruk, bisa jadi nanti film yang akan dikeluarkan itu tidak akan ada yang menonton karena merasa bahwa film itu tidak seperti yang ada di merchandise-nya, karena merchandise-nya sudah dilihat rusak. Nah, juga sesuai kontrak, penyelesaian ini diupayakan lebih dahulu melalui musyawarah selama 30 hari, dan jika memang tidak tercapai kesepakatan dari kedua pihak, sengketa ini akan dibawa ke forum arbitrase BANI di Jakarta dengan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku. Lalu demikianlah penjelasan mengenai naskah kontrak lisensi, merek dan hak cipta yang telah saya susun. Kontrak ini dibuat sebagai stimulasi akademik untuk memahami penerapan hukum dalam praktik lisensi kekayaan intelektual. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.